Melihat kekuatan Li Cheng yang sangat hebat, salah satu kakak seperguruannya ingin menantangnya. Selain ingin mencari pujian dari guru besarnya yang sedang memperhatikan pertandingan, dia juga ingin ngeprank Li Cheng. Tapi tiba-tiba guru besar pun mengajak Li Cheng untuk berbicara face to face. Setelah melihat semua kejadian itu, guru besar mereka menyuruh Li Cheng untuk mencari kediaman hatinya lewat perintahnya. Sang guru besar merasa Li Cheng sudah saatnya menjadi pendekar yang sebenarnya dengan cara melindungi orang-orang yang dia sayangi di kampung halamannya. Malam pun telah tiba di suatu kapal di mana Li Cheng yang diundang untuk jamuan makan malam bersama Sultan Agli. Banyak sekali makanan yang sudah disiapkan di dalam kapal mewah miliknya. Sultan Agli kemudian gombal-gambul lalu berdiri, yang ternyata Sultan Agli berniat menipu dan menjebak Li Cheng agar dia bisa celaka. Ternyata di dalam kapal sudah diletakkan racun asap yang dapat mematikan agar dia COD dengan malaikat alias mati. Mereka terjungkel-jungkel tidak menyangka bahwa Li Cheng mampu berjalan di atas air. Karena tidak siap bertarung, mereka pun menceburkan diri ke dalam air. Sultan Agli kemudian meminta maaf kepada Li Cheng. Dengan polosnya, Li Cheng yang melihatnya sudah bertekuk lutut langsung memberikannya maaf. Akan tetapi di sisi lain, tanpa Li Cheng tahu, rumah Li Sri diserang oleh Sultan Agli dan para tentara perkasanya. Limboh yang baru saja menyelesaikan pekerjaan di luar dengan tenang masuk ke rumahnya sampai ia melihat Sultan Agli memukul kepala Limboh hingga berlumuran darah bukan kecap. Meskipun hanya memiliki satu kaki, dia berusaha melawan dengan cara menggigit kakinya. Tapi terlambat dikarenakan ia tidak kuat menahan hantaman dari Sultan Agli. Li Cheng yang baru sampai rumahnya ternyata mendapati kedua jasad sahabat masa kecilnya sudah mati. Betapa terpukulnya dia. Li Cheng kemudian mengubur keduanya dan dia menaruh aksesoris yang diinginkan Li Sri tepat di atas makamnya sambil mengingat kebaikan dan kenangan yang mereka berikan kepadanya. Dia kemudian mengepalkan kedua tangannya untuk melaksanakan balas dendam. Keesokan harinya, Li Cheng dan Dewa Mabuk berhasil memasuki persembunyian Sultan Agli yang ternyata bersembunyi di sekte racun. Terlihat dia sedang berbincang dengan pemimpin sekte yang sedang duduk di singgasana serta memakai sebuah topeng. Li Cheng pun tidak bisa memendam amarah. Setelah topengnya terlepas, ternyata dia orang yang dikagumi. Kemudian dia kembali bertarung dengan Sam Edi. Di luar Nurul, ternyata Sam Edi juga sangat overpower dengan kungfu yang dia punya. Dia juga memberikan racun ke dalam mulut Li Cheng, kayak nyekoki obat anak kecil lur. Melihat kondisi yang terdesak, Dewa Mabuk memanggil bala bantuan agar mereka bisa pergi dengan cepat dan tanpa disadari musuh. Li Cheng dibawa ke markas untuk diobati. Di sana sudah ada dua pendekar yang bernama Mesidona yang bersiap menolong dia. Racun yang diberikan oleh Sam Edi membuat Li Cheng kesakitan dan menjadi tak terkendali. Untungnya pendekar Dona mendapatkan ide agar mereka bisa mendapatkan penawar racunnya. Dia memancing dan mengundang Sultan Agli. Dikarenakan mereka tahu Sultan Agli sangat bodoh dan sembrono, ia akhirnya masuk perangkap dengan mudah ke jebakan yang telah disiapkan. Ketika Sultan Agli sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Li Cheng bangun tidur dari sakitnya. Sayangnya tidak ada yang bisa mengendalikan amarah Li Cheng, sehingga mereka bermain musik untuk menyembuhkan Li Cheng dan mengendalikan racun di dalam tubuhnya. 感谢你给我的解药，我现在好多了。
Setelah sembuh, Li Cheng mulai berlatih dengan diiringi musik dan menggunakan gelang besi bertumpuk agar bisa menguasai apa yang menjadi kelemahan sekte pemimpin racun, yaitu musik. Setelah semua siap, dirinya pergi untuk berperang melawan sekte racun sendirian. Juga dengan kekuatan baru yang ia punya, teman dekatnya membantunya lewat penjagaan kota yang diperketat oleh mereka bertiga agar ketika pergi berkelahi tidak ada bala bantuan dari sekte lain yang akan datang membantu sekte racun. Tanpa banyak cincong dan ote-ote, pertarungan pun dimulai. Li Cheng yang mengetahui mereka lemah terhadap suara, memakai gelang gemercing dari besi yang bisa membuat bunyi agar pertahanan para pasukan sekte racun melemah. Dia pun akhirnya berhasil mengalahkan Sam Eddy dengan pukulan besinya yang perkasa hingga COD dengan malaikat kubur. Dan dia juga berhasil membalaskan dendam dari kematian teman masa kecilnya yang sangat berharga.